Ditinggal negara-negara Arab, Palestina malah dapat dukungan mutlak Uni Afrika. Menteri Luar Negeri dan juga ekspatriat Riyad Malki hari ini menyambut baik pernyataan terakhir dari Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-34 Uni Afrika. Dalam forum tersebut, para pemimpin Afrika memperbarui dukungan mutlak mereka untuk perjuangan Palestina. Dukungan tersebut datang di saat beberapa negara Arab seakan lupa akan komitmen mereka dan memutuskan merajut kembali alias menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Malki juga menyambut baik dukungan para pemimpin Afrika untuk solusi dua negara di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Malki juga menghargai penolakan para pemimpin Afrika terhadap kebijakan rasis Israel dan juga kebijakan pembersihan etnis yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan pencaplokan Israel atas tanah Palestina yang diduduki pada tahun 1967 terutama Yerusalem. Para pemimpin Afrika pada Minggu 7 Februari 2021 menegaskan kembali bahwa semua pemukiman Israel yang didirikan di wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur dan juga Golan Suriah adalah ilegal. Dalam pernyataan akhir dari KTT Uni Afrika secara virtual selama 2 hari, para pemimpin Afrika menekankan bahwa pemukiman Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan juga resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan dan menyerukan masyarakat internasional untuk menghentikan semua kegiatan permukiman itu. Mereka juga menegaskan kembali dukungan penuh mereka untuk rakyat dan perwakilan Palestina, organisasi pembebasan Palestina yang dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas dalam perjuangan sang Palestina melawan pendudukan Israel untuk memulihkan hak-hak rakyat yang tidak dapat dicabut, termasuk penentuan nasib sendiri dan juga kemerdekaan. Para pemimpin Afrika mengutuk penggunaan kekuatan yang mematikan, pelanggar hukum dan juga kekuatan berlebihan Israel lainnya terhadap warga sipil Palestina termasuk warga sipil yang menikmati status perlindungan khusus di bawah hukum internasional yang tidak menimbulkan ancaman bagi kehidupan. KTT Uni Afrika memperbarui dukungan terhadap inisiatif perdamaian Presiden Mahmud Abbas yang disampaikan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 Februari 2018 lalu, yang menyerukan diadakannya konferensi internasional pada waktu yang tepat untuk meluncurkan proses politik multilateral yang juga kredibel. Para pemimpin Afrika menekankan penolakan atas solusi yang tidak adil atau parsial termasuk apa yang disebut kesepakatan abad ini. Para pemimpin Afrika juga menekankan bahwa mereka akan bekerja tanpa lelah dengan aktor internasional lainnya untuk memastikan kemerdekaan dengan Palestina yang berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sementara itu, Palestina bergembira, Menteri Luar Negerinya mengatakan keputusan ICC atau Pengadilan Internasional jadi hari bersejarah. Banyak warga Palestina menilai keputusan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC yang menempatkan wilayah Palestina jadi bagian yurisdiksi sebagai langkah hukum yang terlambat, khususnya bagi para korban kekerasan Israel. Namun, bagi sejumlah warga Israel, keputusan ICC itu mengkhawatirkan mereka karena beranggapan kelompoknya adalah orang-orang baik yang berusaha membela diri dari ancaman kekerasan bangsa Palestina. Putusan ICC yang diumumkan oleh 3 hakim saat sidang pra-peradilan Jumat 5 Februari 2021 dapat menjadi dasar hukum untuk penyelidikan kasus pidana yang dilakukan organisasi bersenjata di Israel dan Palestina termasuk Hamas, namun ICC belum memerintahkan penyelidikan apapun dalam waktu dekat. Jaksa ICC Fatou Bensouda mengatakan ia masih akan mempelajari putusan tersebut. Menurut dia, putusan itu dapat jadi dasar penyelidikan perang Gaza yang melibatkan Israel dan juga Hamas pada tahun 2014. serta insiden bentrok massa dan aparat saat unjuk rasa di perbatasan Gaza pada tahun 2018.
Putusan hakim itu juga dapat jadi dasar penyelidikan pembangunan pemukiman ilegal yang dilakukan Israel di beberapa daerah, misalnya tepi barat dan juga Yerusalem Timur, kata Ben Souda. Seorang warga Palestina, Taufik Abu Jama, yang tinggal di Khan Younis, Gaza, mengaku 24 anggota keluarganya harus pergi akibat serangan udara Israel selama perang selama 7 hari pada 2014 lalu. Konflik bersenjata itu menyebabkan 2.100 orang Palestina harus kehilangan nyawa, yang sebagian besar adalah warga sipil dan 67 tentara Israel serta 6 warga sipil Israel. Abu Jaman menilai keputusan ICC itu sebagai upaya mendapatkan keadilan yang terlambat tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami tidak percaya dengan pengadilan Israel, dikutip Reuters, dirilis antara 7 Februari 2021. Pengadilan militer Israel yang menggelar penyelidikan untuk pertempuran di Khan Younis memutuskan serangan udara itu sah secara hukum karena hanya menargetkan para militan. Dalam kesempatan terpisah, seorang warga Israel, Gadi Yarkoni, yang tinggal di Eshkol, daerah perbatasan Gaza, mengatakan ia kehilangan 2 kakinya akibat serangan. Yarkoni mengaku geram terhadap putusan ICC. Kami ini orang baik di sini, kami tidak menembak anak-anak yang tidak bersalah, tetapi mereka menyerang kami untuk menghabisi warga kami. Saya menangis untuk 3 warga sipil yang tewas di Gaza tepi barat, tetapi kami mempertahankan daerah kami, kata dia. Walaupun demikian, 2 kubu itu menyepakati satu hal, yaitu mereka tidak berharap ICC dapat mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina. Sementara itu, seorang pejabat pemerintah Israel yang meminta agar tidak disebut namanya mengatakan bukan berarti ICC akan menerbitkan surat penangkapan besok. Ia menambahkan Israel adalah berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk menanggapi putusan ICC. Menurut dia, keputusan itu politis. Banyak rintangan. Seorang pengacara internasional dan juga mantan penasihat hukum Organisasi Pembebasan Palestina, Diana Butu, mengatakan masih banyak tantangan yang harus dihadapi warga Palestina. Jalan menuju keadilan yang sesungguhnya masih panjang. ICC tentu akan menghadapi banyak tekanan politik untuk tidak menindaklanjuti putusan itu, kata Butu. Ia mengatakan putusan itu bukan sikap keras pertama Mahkamah Internasional karena sebelumnya ada putusan yang menyebut aksi pendudukan Israel sebagai perbuatan ilegal. Namun dunia tidak melakukan apapun terhadap putusan tersebut, ujar dia menambahkan. Putusan ICC diumumkan 3 minggu setelah masa jabatan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat resmi berakhir. Trump selama menjabat menjatuhkan sanksi untuk 2 pegawai ICC termasuk diantaranya Ben Souda. Setelah Joe Biden resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat bulan lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh sanksi-sanksi yang dijatuhkan pemerintahan Donald Trump. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut keputusan ICC sebagai aksi anti-ajaran semistik dan Israel akan melawan ketidakadilan di sekutu ataupun sekuat mungkin.